Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky Nurita. Di sini saya mau menjelaskan hal apa yang berubah di pasaran dari segi perilaku konsumen dan pelaku bisnis dari adanya virus corona yang menyebar. Pertama, untuk mengawali saya mau menjelaskan apa itu virus corona. Virus corona yaitu virus yang dulunya berasal dari Wuhan di Cina sana, yang tidak lama menyebar di berbagai negara termasuk di Indonesia. Awalnya di Indonesia itu hanya dalam skala 1 sampai 10 orang yang terjangkit, tapi dalam jangka waktu 20 hari ada hampir 1000 orang yang terjangkit. Karena memang namanya virus pasti dengan mudah menyebar, apalagi virus corona ini hanya dengan kita melakukan kontak fisik kita dapat tertular penyakit tersebut. Maka dari itu pemerintah melakukan kebijakan social distancing, yaitu di rumah aja. Segala aktivitas dilakukan di rumah aja, mulai dari bekerja dari rumah, belajar dari rumah, sekolah dari rumah, dan segala aktivitas lainnya. Tapi memang nggak semua aktivitas itu dapat kita lakukan dari rumah. Ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan pekerjaannya itu untuk melakukan pekerjaan di luar rumah. Contohnya, yang terutama ya pasti dokter. Yang kedua yaitu beberapa pegawai kantor ada yang belum libur karena ya perusahaannya tidak bisa untuk meliburkan karyawannya. Kemudian karyawan-karyawan seperti di supermarket, contohnya Indomaret, Alfamart, atau Hypermart seperti itu, karyawan tetap bekerja sebagaimana mestinya karena untuk melayani masyarakat-masyarakat yang membutuhkan kebutuhan sehari-hari itu. Untuk masyarakat-masyarakat yang nggak bisa melakukan aktivitasnya di rumah, maka dari itu pemerintah melakukan kebijakan baru, yaitu physical distancing, yang mana kalaupun kita terpaksa harus keluar rumah, maka kita harus melakukan memberi jarak antara orang satu dengan orang yang lainnya, yaitu sejauh 1 meter. Kemudian saya mau menjelaskan hal apa yang ada di pasaran yang berubah dari segi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu banyak masyarakat yang lebih memilih untuk berbelanja secara online, karena dengan kita berbelanja secara online maka otomatis kita menaati peraturan pemerintah, yaitu di rumah aja. Yang dulunya berbelanja secara online itu mungkin kita hanya melakukan belanja untuk tas atau baju atau jam tangan, sepatu, seperti itu. Seiring berkembangnya zaman, sekarang belanja online dapat kita lakukan untuk berbelanja makanan, minuman, buah-buahan, bahkan sayuran. Kita dapat mengakses itu semua dengan cara online, dan itu mempermudah konsumen dalam adanya virus corona ini. Kemudian yang kedua yaitu, kalaupun memang terpaksa beberapa masyarakat harus belanja keluar, mereka ada beberapa etika yang berubah ketika di pasaran, yaitu mereka menggunakan masker, membawa hand sanitizer. Mereka lebih melindungi dirinya supaya tidak terpapar virus corona. Kemudian yang ketiga yaitu banyak masyarakat yang lebih melakukan berbelanja itu dalam skala yang banyak, dalam jumlah yang banyak seperti itu, karena ditujukan untuk persiapan jangka panjang. Terutama mereka membeli hal dalam jumlah besar, yaitu untuk produk yang kemungkinan akan langka dicari ke depannya. Contohnya vitamin, kemudian kalau masker pasti tentu sudah sulit dicari. Kemudian yang kedua ada obat-obat herbal, contohnya kayak jahe, terus temulawak, kencur, seperti itu, karena hal itu dibutuhkan untuk dibuat menjadi jamu. Jamu itu untuk penangkal virus corona. Perilaku konsumen ini berubah karena memang kebanyakan masyarakat itu termakan oleh omongan-omongan di media. Mereka terlalu takut, mereka terlalu panik. Kemudian saya mau menjelaskan selanjutnya yaitu hal apa saja yang berubah di pasaran dari segi pelaku bisnis. Yang pertama yaitu dari pelaku bisnis yang memang sudah ada sebelumnya. Yang berubah yaitu ada beberapa pelaku bisnis yang di situ malah
pendapatannya berkurang, pendapatannya menurun. Contohnya warung makan, kemudian pedagang kaki lima, kemudian kafe, tempat nongkrong seperti itu. Mereka mungkin pendapatannya bakal berkurang karena adanya kebijakan yang pertama di rumah aja, yang kedua physical distancing. Mereka tidak dapat berkumpul-kumpul lagi dengan banyak orang. Kemudian yang kedua yaitu justru ada yang pendapatannya malah meningkat. Contohnya kayak perusahaan masker, perusahaan obat-obat, petani mungkin, jasa Grab, jasa Gojek, seperti itu. Karena itu akan memudahkan orang-orang untuk menaati peraturan pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu penyedia jasa media, contohnya Netflix. Mereka pendapatannya justru malah meningkat. Mereka pendapatannya meningkat dan mereka memperbaiki jasa mereka. Karena kebanyakan remaja sekarang kalau nggak ngerjakan tugas, kalaupun ngerjakan tugas, selesainya itu pasti mereka juga bingung mau ngapain. Kalau bingung mereka biasanya memilih untuk mencari drama, nonton film seperti itu untuk mengisi waktu luang mereka. Kemudian yang keempat yaitu banyak beberapa perusahaan yang tadi saya jelaskan pendapatannya meningkat, contohnya masker, kemudian obat-obat, kemudian air mineral, multivitamin, itu mereka menambah jam tayang iklan mereka, menambah jumlah jam tayang iklan mereka. Yang pernah saya tahu itu ada justru iklan Aqua mereka memasang papan box di jalanan dengan peringatan untuk di rumah aja dan tetap minum air mineral. Kemudian multivitamin sekarang justru malah banyak tayang di TV karena selain mereka akan mendapatkan keuntungan yang berlebih, mereka juga di sisi lain mereka mengingatkan beberapa masyarakat untuk melindungi dirinya, dengan cara membeli produk yang mereka jual itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari segi pelaku bisnis baru yaitu beberapa orang mendadak menjadi penjual masker, penjual hand sanitizer, tapi justru itu nggak sesuai standar yang ada. Dan mereka malah menjual dengan harga yang cenderung mahal, tapi nggak sesuai standar yang ada. Contohnya masker, saya pernah tahu masker sekali pakai itu ada oknum yang menjual, yang mendaur ulang masker sekali pakai untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan, dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Hal ini juga ada yang menjadi istilah hukum sebab akibat ya. Dengan adanya lonjakan harga yang tinggi, tapi karena permintaan di pasar berlebih, mereka melakukan lonjakan harga yang tinggi, dan perilaku konsumen yang berubah itu mereka tetap mau membeli berapapun harganya, yang penting masyarakat tetap terlindungi dirinya dan keluarganya, seperti itu. Selanjutnya, apabila saya menjadi pelaku bisnis, saya akan tetap menjual produk saya dengan harga yang standar, dengan harga normal, karena harga normal pun pasti akan dicari oleh kebanyakan orang, dan saya tetap menjual sesuai standar yang ada. Mungkin sekian presentasi dari saya. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.